kalau Lucinta Luna ini Mami pegang dulu di tahun kalau nggak salah ya 2017 kali ya. Apa ya? Ya, sebenarnya waktu itu dia udah hit sih, cuman belum termanage untuk manajemennya gitu. Jadi akhirnya dia pindah ke Mami, mulai dari situ mulai naik, 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 naik dan naik. Iya, nah memang ada sesuatu problem yang kita tidak bisa selesaikan, akhirnya kita pecah. Oke, jadi orang-orang sekarang taunya Mami itu kan selebgram, terus di YouTube juga aktif gitu ya. Tapi memang background Mami itu adalah seorang manajemen artis. Nah, Mami itu dari tahun 2000 udah menjadi agensi ya. Waktu itu masih agensi, jadi belum hits yang namanya manajemen artis. Jadi pada tahun 2000 itu Mami adalah agensi dan juga event organizer dan juga pembuat IO ajang-ajang pencarian bakat untuk mereka menjadi artis. Nah, kalau ditanya ada beberapa orang yang di manajemen Mami untuk sekarang ini. Untuk saat ini hanya 12 orang. Dan memang kalau artis-artis Mami itu, ini berbeda dengan yang Mami pegang untuk selebgramnya. Kita harus bisa membedakan mana artis, mana selebgram. Nah, kalau selebgram itu dia bekerja di dunia per-Instagraman. Nah, kalau artis Mami sendiri itu ada yang di FTV, ada yang di film, ada yang di sinetron. Nah, saat ini Mami pegang ada 12 orang. Salah satunya ada Aditya Zoni gitu. Adiknya Amar Zoni. Berapa tahun? Mulai dari usia 15 tahun sampai sekarang dia usia 21 tahun gitu. Jadi ya lama 6 tahun karena memang artis-artis Mami yang untuk di dunia persinetronan di perfilman itu pasti awet gitu. Jadi gini, karena mereka tahu manajernya sekarang itu suka huru-hara ya, jadi ada beberapa artis yang memang Mami nggak mau sebutin namanya. Kalau seandainya Adit ini kan emang dari kecil udah Mami pegang duluan, jadi dia udah kebal dengan segala perhuru-haraan Maminya ini gitu. Dan Mami juga ada pegang-pegang yang freelance seperti Aldi Taher ya, yang freelance-freelance seperti itu. Terus ada juga macam-macam sih yang freelance-nya juga ada sih. Ada juga Frederick Alexander gitu. Yang mungkin kalau orang dunia Instagram memang tidak begitu mengetahui mereka, tapi kalau yang rajin nonton TV, nonton apa itu ada. Ada juga Betari Ayu, macam-macam sih. Oh iya. Jadi kalau yang huru-hara ini kan kita mengatasnamakan mereka kan influencer dan bukan influencer, selebgram ya gitu. Kalau influencer itu beda lagi nilai jualnya, lebih gimana gitu ya, lebih tertata lagi. Kalau selebgram ini bisa dikategorikan semuanya, kayak yang penting followers lu naik banyak itu selebgram. Terus tiktokers seperti itu. Nah, kalau Lucinta Luna ini Mami pegang dulu di tahun kalau nggak salah ya 2017 kali ya. Apa ya? Ya, sebenarnya waktu itu dia udah hit sih, cuman belum termanage untuk manajemennya gitu. Jadi akhirnya dia pindah ke Mami, mulai dari situ mulai naik, 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 naik dan naik. Iya, nah memang ada sesuatu problem yang kita tidak bisa selesaikan, akhirnya kita pecah gitu. Nah, itulah bedanya di dunia perselegraman sama artis yang sebenarnya. Kadang kalau Mami dengan artis-artis Mami sih nggak pernah berselisih ya. Tapi kalau yang Mami pegang di dunia selebgram ini memang sangat riskan sekali gitu loh. Kalau dibilang masih baik, Mami nggak pernah ada komunikasi. Kemarin dia keluar, Mami cari Instagramnya udah hilang. Setelah itu Mami lihat di beberapa media dia udah keluar, Instagramnya ada, terus Mami klik, ternyata Mami di blok gitu. Jadi Mami nggak tahu kalau kenapa? Masih belum ini ya. Iya, jadi Mami nggak tahu gitu ya kabarnya bagaimana, dan Mami juga nggak pernah kepoin Instagram dia gitu. Cuman kemarin sempat mau kepo aja, pas diklik tahu Mami di blok gitu. Mami sih sebenarnya sama siapapun ingin baik ya gitu. Sama siapapun itu nggak mau terjadi huru-hara yang bagaimana gitu loh. Cuman Mami tipe orang yang jangan disenggol aja sih. Kalau kamu beli ya Mami jual gitu. Nah, dengan kondisi sekarang dicap gitu kan jadi wanita huru-hara, gimana sih rasanya? Enggak lah, maksudnya kan Mami udah pernah jelaskan, anak-anak online Mami yang benar-benar udah follow Mami lama, udah pastinya tahu bahwa Mami itu hanya
itu hanya konten gitu. Jadi nggak dicap seperti itu juga sih. Jadi rame terus kalau di Instagram. Nah, iya, pertanyaan yang bagus. Kenapa ramai terus? Kita sebagai selebgram itu harus mencari ide-ide apa yang harus dikonsumsi oleh anak-anak online seperti itu ya. Jadi contohnya nanti seperti yang pamer-pamer tadi itu hanya konten. Seperti nanti ada huru-hara sedikit-sedikit gitu, itu hanya konten gitu. Tapi kalau ada yang tersinggung dengan itu akhirnya dihuru-harakan, sebenarnya ya nggak tahu ya mami ya gitu loh. Kalau mami sendiri sih menganggap itu hanya konten. Jadi kalau ada tersinggung dengan kontennya mami akhirnya diberantemin maminya, ya itu urusan mereka gitu. Yang penting mami nggak ladenin. Nah, kenapa disebut mami online? Oh ya, kenapa disebut mami online? Mami itu dari tahun 2000 udah dipanggil mami ya, tapi mami diva. Jadi mereka taunya mami diva. Kenapa mami online? Karena mami sekarang heboh-hebohnya di online, di media sosial. Kan nggak ketemu dengan anak-anak itu gitu. Kalau dulu anak-anak yang seperti ini manggil tetap mami diva gitu. Nah, karena mami tidak mau menghilangkan nama aslinya mami, jadi akhirnya mami pakai Isa tadi. Jadi mami Isa gitu. Tapi mami online gitu ya. Terkenalnya mami online gitu. Kalau untuk sebagai manajer artis-artisnya mami sampai sekarang alhamdulillah masih dapat job walaupun pandemik ya, sempat berhenti kemarin 3 bulan dan sekarang udah mulai syuting-syuting lagi. Alhamdulillah itu masih lancar aja, tidak pernah ada hambatan. Nah, untuk mami sebagai influencer ataupun selebgram, ya mami akan selalu memaintain nama mami di Instagram sampai nantinya pasti titik kepuasan atau titik kebosanan, kejenuhan itu ada. Jadi mumpung mami masih hits-hitsnya, ya udah mami jalanin aja dulu seperti itu. Nah, pencapaian mami di karir ya. Kalau di karir sih udah mami capai semua ya, seperti di manajemen artis gitu udah mami capai. Paling sekarang mami lagi menekuni bisnis sendiri, brand sendiri. Jadi itu yang sekarang lagi mami kembangkan dan ingin punya pabrik juga gitu loh. Juga seperti apa? Oh ya, untuk pesan-pesan anak didiknya mami, apapun itu, tentang mami di luar sana maupun dihina, difitnah sebagaimanapun itu, tetap jadi anak mami yang mendengarkan apa kata mami, jangan percaya dengan apa kata orang gitu. Karena apa kata mami, udah pasti kalian tahu apa sifat mami. Kalau apa kata orang belum tentu tahu gitu loh. Jadi semoga aja anak-anak mami yang masih di bawah naungan mami tetap bertahan dan kita saling support gitu. Mantap. Oh ya, kalau yang udah mantan ya udah tekuni duniamu sendiri, berkarir dengan berkarir, berkarya seperti itu ya. Semoga sukses sih, semuanya semoga sukses. Subscribe SK Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.